Rekan-rekan technical audience, kembali kami di sini di Microsoft Tech Days. Bersama kita masih bicara mengenai Office 365. Kita masih ditemani oleh rekan Vero Veriska dari Microsoft Office Division. Kalau sebelumnya kita udah punya video mengenai Office 365 itu apa, kemudian mengenai Exchange, sekarang kita bicara mengenai SharePoint. Silakan rekan Vero. Oke. Jadi tadi kita sudah bicara Exchange ya, kita sudah bicara apa sih Office 365 dan di dalamnya ada juga yang namanya SharePoint. Jadi SharePoint ini adalah sebuah platform berbasis web untuk kolaborasi dalam sebuah perusahaan, di mana di dalamnya itu kita bisa menikmati 4 fitur yang bisa kita bagi dalam. Pertama adalah team site ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah tim, misalnya kita punya tim launching sebuah produk misalnya, pasti kan ada sebuah dokumen, beberapa dokumen yang dibagikan yang harus diakses bersamaan, atau mungkin ada dokumen yang harus dibuat bersama bersama mungkin saya dengan tim saya, kita harus mengedit hal yang sama. Nah, kita bisa membuat sebuah team site untuk keperluan tersebut. Oke, jadi nggak perlu kirim-kirim email lagi ya, versi mana nih, ini versi yang keberapa gitu. Dan ada versioningnya juga, jadi kita bisa lihat, oh ini udah perubahan kesekian, seperti itu, kita bisa track perubahannya. Kalau dulu kan saling nyalah-nyalahin ya, wih ini siapa yang ngubah nih, kayak gitu. Nah ini sekarang udah, kita ada versioningnya juga. Yang berikutnya adalah my site ya, jadi kita bisa juga bikin intranet site kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya ide untuk misalnya blogging, atau kita punya dokumen kita yang mungkin orang butuh seperti itu, misalnya Pak Irving sebagai expertnya something gitu punya pernah menulis tentang hal itu dan mungkin saya membutuhkannya, saya bisa ke site-nya Pak Irving. Seperti itu. Berarti semua user akan mendapatkan satu my site sendiri-sendiri betul, gitu ya? Betul, jadi itu untuk memfasilitasi knowledge management dari sebuah perusahaan. Kenapa? Karena kan kalau dalam perusahaan kepalanya banyak ya, pengetahuannya juga tersimpan sendiri-sendiri. Dengan adanya ini setiap orang itu bisa menuangkan mereka punya expertise, mereka punya pengalaman di situ, sehingga bisa berbagi satu sama lain. Berikutnya adalah intranet site ya, jadi kita bisa bikin site intranet kita sendiri untuk misalnya kalau kita membuat intranet site untuk pengumuman mungkin kenaikan gaji misalnya, itu yang paling menyenangkan ya, misalnya contoh yang menyenangkan ya, kita bikin site tentang kenaikan gaji, di situ orang bisa mengikuti nih threadnya, oh gajinya naik sekian, seperti itu bisa kayak gitu. Dan yang terakhir adalah setiap customer itu akan mendapatkan satu public facing website. Jadi akan ada suatu website yang bisa di customize, bisa dilihat oleh publik yang merepresentasikan organisasi tersebut. Jadi mereka nggak perlu lagi punya website sendiri yang harus mereka kelola, ini semuanya udah ada di sini. Udah ada frameworknya, udah ada basisnya, tinggal kita kembangkan aja. Gimana kalau kita lihat demonya? Sip. Jadi kita coba lihat demonya ya. Jadi sini sudah saya siapkan. Kita login dulu. Ya, kita login dengan Office 365 ID yang kita punya. Kemudian kita akan landed di halaman seperti ini, Pak. Kemudian yang kita lakukan di sini bagian bawah ada team site dan ada website ya. Di team site ini kita bisa visit team site. Jadi yang tadi saya contohkan, misalnya saya team member dari sebuah project launching sebuah produk, misalnya saya bisa klik di sini ya, team site. Kemudian saya akan masuk ke team site saya ya. Di sini saya bisa masukkan semua kontennya, saya bisa browse, saya bisa visit team site ya, ini team site saya. Kemudian di sini saya bisa edit, saya bisa tambahkan dokumen, misalnya ini baru ada satu dokumen nih PMI misalnya, ini saya ada dokumen di share, saya mau tambahkan, saya bisa easily klik add dokumen, kemudian saya bisa tambahkan dokumen apapun yang mungkin tim saya butuh atau mungkin harus di share. Seperti itu. Tentunya ada setting permission pasti ya, Pak? Pasti ada. Tiap user kan punya level tertentu, itu bisa di set semua ada ya. Ada yang boleh melihat, ada yang tidak boleh melihat, itu bisa kita set. Seperti itu. Dan kembali lagi adalah di team set ini selain itu juga ada konsepnya mirip seperti kalau kita pakai Windows ya. Kalau misalnya kita delete masuk recycle bin, kita bisa. Jadi nggak langsung hilang ya dokumennya. Iya, kita bisa lihat nih, masih ada di recycle bin, bisa diselamatkan. Seperti itu. Dan selain itu juga kalau kita lihat lagi di SharePoint Online, selain team site itu setiap company itu juga mendapatkan suatu public facing website. Jadi ini mungkin tampilan ini bisa kita tweak seperti itu, karena sekarang kan skill web design itu kan
sudah umum ya, semua Betul. orang itu jago desain. Saya lihat Oke. orang-orang kok kelihatannya jago-jago. Nah, saya yakin company sekarang itu punya web designer, punya desainer sendiri-sendiri, dan mereka bisa utilize tuh untuk mempercantik tampilan ini sehingga bisa merepresentasikan spirit dan visi dari perusahaan tersebut. Oke, Seperti berarti itu. basically ini contoh standar lah ya, betul, standar defaultnya. yang setelah itu masih bisa diedit lagi oleh Bisa, company gitu bisa. ya. Gitu. Oke. Nah kalau lihat seperti ini, untuk perusahaan yang sudah menggunakan SharePoint kan pasti Oke. tools tadi seperti sharing document, versioning itu kan mereka udah punya gitu. Yeah. Nah perbedaannya apa sebenarnya antara SharePoint yang on-premise dengan yang online gitu? Oke, menarik ya. Jadi kalau kita bicara perbedaannya, sebenarnya antara kalau kita sudah familiar dengan SharePoint yang offline, itu sebenarnya tidak banyak berbeda dengan SharePoint yang online. Kalau kita lihat di sini ya, kita bandingkan antara on-premise dengan Office 365 atau Office 365, itu mereka sama-sama punya My Site ya. Jadi yang saya perlihatkan tadi ada team site untuk dokumen hosting dari grup, ada intranet site, dan mereka berdua juga punya customer site untuk deliver business solution. Jadi kita bisa, kalau kita familiar dengan konsep web part, kita bisa bikin sendiri web part kita, taruh di SharePoint, itu juga bisa bekerja untuk Office 365. Oke. Tapi mungkin satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan adalah beberapa aplikasi yang spesifik untuk company tersebut mungkin belum bisa untuk disupport, seperti line of business application, fast search, dan lain-lain. Ada beberapa yang belum disupport. Mungkin karena satu servernya ada di online, sementara line of business-nya mungkin ada di komputernya perusahaan Dan sendiri gitu ya. Jadi kebutuhannya dia mungkin tidak bisa ambil spesifik datanya sekali. gitu. Betul, betul sekali. Oke, itu yang tidak disupport oleh Office 365. Betul. Berarti itu sangat spesifik ya. Kemungkinan yang menggunakan di sana tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa fokus ke yang umum-umum ya, yang bisa digunakan gitu. Oke. Nah, ini untuk trial dan trainingnya masih tetap sama dengan Office 365 yang lain, iya, masih ada juga. Oke. Jadi saya tidak bosan ya mengingatkan kepada rekan-rekan technical audience bahwa kalau kita mau coba Office 365, kita bisa sign up trialnya free ya di www.office365.co.id. Jadi kita bisa sign up, kita bisa coba tuh semua fitur yang tadi saya sebutkan. Free trial. Free trial. Oke. Dan kita bisa coba, kita bisa assign teman-teman kita juga di situ. Jadi kita bisa coba, oh ini jalan, itu jalan, ini jalan, itu jalan. Oke. Dan selanjutnya setelah kita coba, pasti kan kita butuh belajar dulu gitu ya sebelum kita bergerak lebih jauh. Dan di sini Microsoft sudah sediakan virtual academy. Jadi kita sebut dengan Microsoft Virtual Academy. Rekan-rekan technical audience bisa visit ke www.microsoftvirtualacademy.com. Di situ semua bahan yang bisa dipelajari tentang Office 365 ada semua di situ. Oke, terima kasih sekali rekan Ya. Vero. Terima kasih rekan-rekan technical audience sudah mendengarkan penjelasan kami mengenai Office 365 khususnya mengenai SharePoint. Tetap dengarkan juga video-video yang lain seputar Office 365 seperti overview-nya, kemudian mengenai Exchange, dan tentunya nanti juga akan ada mengenai link online. Terima kasih.